Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pida Purwaningsih. Saya adalah salah satu pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong. Yang karenanya, tentunya saya juga termasuk salah satu orang yang wajib taat terhadap peraturan-peraturan hukum di Hong Kong. Dan salah satu yang nggak bisa lepas dari sanksi apabila saya melanggarnya. Memang butuh waktu untuk mempelajari, memahami, serta membiasakan diri dengan norma-norma di lingkungan baru, terlebih di negara orang. Mulai dari peraturan yang terdengar remeh antara pekerja dengan majikan atau dengan pelaku sosial dan sistem tata tertib di luar, sampai peraturan-peraturan ketat yang melibatkan hukum. Mengingat kita adalah pendatang yang mana sudah seharusnya menyadari adanya perbedaan konsekuensi dari setiap perilaku di negara sendiri dengan konsekuensi perilaku di negara orang. Pentingnya pembiasaan diri akan kesadaran hukum. Diharapkan kepatuhan itu bukan hanya karena perasaan takut ketika sedang diawasi saja. Namun, menyadari sepenuhnya bahwa peraturan itu dibuat demi terwujudnya ketertiban, kelancaran sistem, bahkan keselamatan bagi diri sendiri dan orang lain. Dari itulah, peraturan itu berlaku bagi siapapun, tanpa memandang status sosial, kewarganegaraan, gender, juga profesi. Baiklah teman-teman, beberapa menit ke depan kita akan mengulas beberapa contoh peraturan, mulai dari peraturan yang sederhana sampai peraturan berbobot yang apabila kita melanggarnya, kita harus menanggung konsekuensinya, tuntutan denda, bahkan penjara. Pastikan kita semua sudah mengetahui dan memahami peraturan-peraturan ini, karena beberapa di antaranya ada hubungannya dengan aktivitas keseharian kita, yang bisa jadi masih sering kita remehkan. Pertama, peraturan antara buruh migran dengan majikan. Berbicara tentang peraturan antara pekerja migran dengan majikan, pasti banyak sekali macamnya. Mengingat pekerjaan rumah tangga sangatlah beragam. Namun pada intinya, segala yang kita lakukan sudah seharusnya sesuai dengan instruksi dan izin majikan. Karena terkadang yang kita pikir baik untuk dilakukan, belum tentu dianggap baik pula oleh majikan. Serta pentingnya komitmen totalitas dan kehati-hatian dalam menghadapi pekerjaan. Ingat, tidak semua majikan mudah berkompromi, memaafkan ketidaksengajaan kesalahan kita. Semisal merusakkan barang, yang mana sangat bisa kesalahan tersebut dijadikan dasar alasan oleh majikan melapor ke polisi atas tuntutan melanggar kepercayaan majikan. Jadi teman-teman, kalau kesalahan yang kita tidak sengaja saja bisa membawa kita ke ranah hukum, apalagi kesalahan yang emang kita sengaja melakukannya. Mencuri, menggunakan barang majikan tanpa izin, merusakkan barang, atau bahkan memukul. Jangan ya teman-teman, marilah kita bekerja di majikan dengan sepenuh hati. Insya Allah totalitas itu akan mengikuti. Selanjutnya, menyeberang jalan. Sering, tolah-toleh kanan kiri jalanan tak ada yang melintasi, langsung tancap memotong zebra cross tanpa menunggu lampu hijau. Sebaiknya pertimbangkan keselamatan kita, juga pengendara. Dan yang pasti, pertimbangkan sayang nggak kalau sampai kita kehilangan uang 2.000 Hong Kong dolar akibat kena denda atas pelanggaran ini. Merokok di tempat umum. Merokok masih sah-sah saja dilakukan, dengan syarat dilakukan di tempat atau ruang khusus merokok. Jangan sampai di kerumunan banyak orang yang tentu saja akan merugikan mereka. Jangan pernah berpikiran bisa melanggar peraturan karena merasa tidak ada yang sedang mengawasi. Ingat, CCTV ada di mana-mana. Dan jikalaupun kita tidak ditangkap di tempat pada saat itu juga, maka bisa sangat mungkin terjadi petugas akan mendatangi kediaman kita dan menangkap kita dengan bukti rekaman CCTV. Juga perlu diperhatikan, semisal kita sampai tertangkap melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi denda, maka pastikan kita membayar denda tepat sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan. Karena apabila sampai molor atau kita menundanya, maka denda akan diperbesar, bahkan bisa polisi sampai mendatangi kediaman kita untuk membereskannya. Pemegang visa PMI tapi berjualan. Bukan tidak mengerti konsekuensinya,
Namun keuntungan yang lumayan besar menjadikan kawan-kawan gigih ini berani mengambil risiko yang cukup besar pula. Denda 50.000 Hong Kong dolar atau hukuman 2 tahun penjara. Tidak membawa Hong Kong ID. Pastikan kita selalu membawa Hong Kong ID kita kemanapun kita pergi, sehingga jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan, kita selamat dari tuntutan denda 5.000 Hong Kong dolar. Atau jika kita merasa khawatir Hong Kong ID asli kita hilang, kita boleh kok menunjukkan fotokopiannya saja. Overstay, yakni semisal pekerja migran Indonesia yang sudah habis kontrak dan visa namun tidak pulang ke Indonesia. Overstayers yang masih ditemukan mondar-mandir di Hong Kong akan dikenakan sanksi denda sebesar 50.000 Hong Kong dolar atau 2 tahun penjara. Dan lebih sedihnya lagi teman-teman, setelah menerima sanksi hukum di Hong Kong, kawan-kawan WNI overstay ini akan dideportasi dan tidak lagi memiliki kesempatan bekerja di Hong Kong karena telah dianggap memiliki catatan kejahatan atau telah di blacklist. Pemegang paper atau pemegang visa PMI yang melakukan kerja part-time, begitupun orang yang mempekerjakannya, sama-sama melakukan pelanggaran hukum. Kasus yang tergolong berat namun masih sering terjadi di antara kawan-kawan PMI adalah kasus narkoba. Dan yang paling rentan dengan kasus ini biasanya adalah kawan-kawan pemegang paper. Karena meskipun kawan-kawan pemegang paper ini mendapat tunjangan dari pemerintah, namun masih dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga cenderung gampang dijadikan target oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk dilibatkan ke dalam kasus narkoba ini dengan imbalan tertentu. Namun faktanya, kasus narkoba yang terjadi tidak seluruhnya akibat kesengajaan dari pelaku. Semisal, menerima titipan bungkusan ketika di airport yang tanpa disadari, bungkusan itu ternyata berisi narkoba. Jadi teman-teman, marilah kita belajar lebih bijak lagi. Jangan sampai kita terperdaya dengan perasaan sungkan, sehingga menjadikan kita tak memiliki batasan untuk menolong orang. Karena jika hal ini sampai benar-benar menimpa kita, kita tak bisa lepas dari hukuman yang cukup berat terkait dengan kasus narkoba ini. Terlepas peraturan dan kewajiban kita untuk mematuhi, apabila di antara teman-teman ada yang merasa mendapatkan perlakuan tidak semestinya, semisal dari agen, dari majikan, dari warga Hong Kong, ataupun dari kawan-kawan WNI, teman-teman tidak usah ragu untuk segera melapor ke KJRI. Ketika kita terpaksa berurusan dengan hukum karena melakukan pelanggaran sekalipun, ceritakan permasalahan teman-teman, karena KJRI Hong Kong lah pihak pertama yang sudah sepatutnya kita percaya sepenuhnya dalam membantu membela hak-hak dan permasalahan kita selama di sini. Dan yang pasti, KJRI Hong Kong akan mendampingi kita dengan sepenuh hati. Hong Kong, negara dengan tata disiplin dan undang-undang yang ketat. Kita, sebagai pengais rezeki di negara ini, sudah sepatutnya mengindahkan dan mematuhi apapun peraturan-peraturan itu. Terlepas ada sanksi ataupun tidak, etika bersikap dan bertingkah laku dalam membaur dengan pelaku-pelaku sosial di Hong Kong ini haruslah kita perhatikan. Untuk membuktikan bahwa kita berasal dari negara yang menjunjung tinggi nilai tata krama dan sopan santun. Hong Kong memang luar biasa, namun Indonesia tetaplah rumah bagi kita. Mari kita jaga nama baiknya.